Shalom anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Kita bersyukur karena Tuhan yang menyertai kita, melindungi kita, dan kita hari ini dapat kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya, ayo kita nyanyikan Ku Mengasihi Tuhan dan Firman-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk tubuh yang sehat dan kekuatan yang Tuhan berikan. Hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat duduk tenang dan fokus untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mulai hari ini kita belajar karakter kebaikan dengan konsep suka menolong. Apa itu menolong ya? Menolong itu memikul beban bersama-sama. Kita mau melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan kita mau menolongnya. Dan kenapa kita harus menolong? Kita harus menolong karena kita sudah menerima kasih dari Tuhan Yesus. Kita sudah menerima pertolongan dari Tuhan untuk menghapus dosa-dosa kita dan kita diselamatkan. Dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk pertolongan yang sudah Tuhan berikan dengan kita mau meneladani Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan cerita yang ada di dalam Alkitab. Ingat ya, ketika kalian mendengarkan cerita yang ada dalam Alkitab, ceritanya sungguh-sungguh ada karena Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, orang-orang banyak mengikuti Yesus tak henti-hentinya. Mereka sudah mendengar firman Tuhan, sudah ada yang disembuhkan, ada yang dihiburkan hatinya yang sedih, sehingga kemana-mana Yesus selalu diikuti. Tapi kali ini Yesus ingin pergi bersama dengan murid-muridnya dengan naik perahu agar orang-orang tidak lagi mengikutinya. Tapi kali ini Yesus ingin pergi bersama dengan murid-muridnya
agar orang-orang itu tidak mengikuti lagi. Yesus memerlukan waktu untuk bersama dengan murid-muridnya. Lalu, apa yang terjadi? Orang-orang yang mengikuti Dia sudah mengetahui kota mana yang akan disinggahi oleh Yesus. Mereka berjalan kaki sampai ke kota Betsaida. Lalu, Yesus duduk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang sudah menantikannya. Hati Yesus tergerak dengan belas kasihan melihat kerinduan orang banyak itu kepadanya. Melihat kerinduan orang banyak itu untuk mendengar firman Tuhan. Tidak terasa, hari terus berjalan. Berganti sore dan akhirnya mulai malam. Maka murid-muridnya datang kepada Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pulang. Hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan tidak membiarkan orang banyak itu pulang dalam keadaan yang lapar karena mereka belum makan. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan orang banyak itu, dan Yesus melakukan mujizat memberi makan orang yang banyak itu. Anak-anak, Yesus penuh dengan belas kasihan. Yesus tidak membiarkan orang banyak itu kelaparan. Untuk itu Yesus memberikan makanan untuk orang banyak itu. Kita yang sudah menerima belas kasihan dari Yesus, kita juga mau untuk meneladaninya. Kita mau untuk menolong orang lain. Untuk menolong orang lain, apa saja yang bisa kita lakukan? Untuk menolong orang lain, kita bisa melakukannya dengan memberikan apa yang kita punya. Seperti mau berbagi makanan dengan teman yang membutuhkan, mau meminjamkan pensil kepada teman yang pensilnya ketinggalan, mau menolong korban yang terkena bencana alam, mau menghibur teman yang sedang sedih. Dan ketika melihat papa mama di rumah sedang mengalami kesusahan atau kerepotan, kita mau membantu atau menolongnya. Tapi bukan itu saja, kita juga dapat menolong teman dengan mengingatkan teman, dengan memberikan nasihat kepada teman yang berbuat nakal, menegur teman yang berbuat salah, dan memberitahu teman tentang firman Tuhan. Anak-anak, kita bisa menolong dengan membagikan apa yang kita punya untuk orang lain, membagikan apa yang kita tahu untuk orang lain. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus suka menolong seperti Tuhan Yesus yang sudah menolong kita. Karena itu adalah perintah yang Tuhan berikan kepada kita untuk saling tolong menolong. Galatia pasal 6 ayat 2a. Galatia pasal 6 ayat 2a. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Galatia pasal 6 ayat 2a. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Itulah perintah yang Tuhan berikan kepada kita agar kita mau saling tolong-menolong dan peduli kepada orang lain. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami dapat menaati perintah Tuhan untuk saling tolong-menolong dan peduli kepada orang lain. Tolong kami agar kami memiliki hati seperti Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Tolong kami Tuhan untuk dapat menaati firman-Mu. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ayo kita terus belajar untuk meneladani Yesus yang penuh dengan belas kasihan untuk menolong orang lain. Tuhan Yesus memberkati.